perlu diketahui bahwa pelaksanaan kelas diklat ini direkam dan ketika kawan-kawan mungkin sekiranya mungkin ada yang kurang paham atau pengen mengulang, eh, pelaksanaan ini juga dapat dilihat melalui channel yang saya sudah bagi kepada kawan-kawan. Ya, jadi setelah kelas ini mungkin ada kesibukan yang lain, kawan-kawan dapat melihatnya. Adapun terkait masalah pertanyaan dan segala macam, silahkan kumpulkan ke ketua kelas, ya. Nanti ketua kelas yang coba untuk berdiskusi dengan saya. Oke, baik. Sedikit saya Siap, melanjutkan bahwa meteorologi untuk lecture 5 saat ini adalah air pressure dan alat ukurnya. Jadi nanti saya akan perkenalkan kepada kawan-kawan segala yang saya bagikan ini semuanya berhubungan dengan lapisan atmosfer itu sendiri. Jadi kalau kawan-kawan pengen menggali ataupun mungkin lebih lagi mengetahui lebih dalam, monggo silakan. Sebenarnya ujung-ujungnya nanti kawan-kawan akan mengarah kepada arah pelajaran yang dulu mungkin waktu SMP atau SMA yang pernah mendapatkan namanya pelajaran geografi. Ya, tapi karena kita ini di kemaritiman, makanya arahnya lebih menjurus sedikit ke arah spesifik, yaitu ke meteorologi kemaritiman. Oke, nah sebelum kita mengarah ke sana, berikut akan saya tonton video dari Profesor Dev. Saya banyak belajar dari beliau, ya. Ini adalah cuplikan video yang dapat kawan-kawan lihat untuk memperkenalkan kepada kawan-kawan seperti apa sih sebenarnya air pressure itu atau tekanan udara itu sendiri. Ini durasinya sekitar 2 menit. Monggo silahkan dilihat. Apakah ada suaranya ya, videonya ya? Tidak ada, Pak. Tidak ada ya? Tidak ada suaranya. Bentar, bentar. Saya Iya, cek Cap. dulu. Makanya saya bilang suaranya ada nggak ya? Sebentar. Sinyalnya kurang bagus. Saya share ulang ya. Silakan gitu. Baik. Saya share. Oke. Kita lanjut ya. Oke, kita lanjut ke. Jadi berikut cuplikan dari Profesor Dev. Berikut cuplikan dari Profesor Dev yang menunjukkan seperti apa sebenarnya air pressure itu. Ya. All around. So Ini atmospheric suaranya sudah ada. pressure is the total mass of air above any level. Air Sudah kedengaran, molecules, they have weight. Sudah The sudah total kedengaran weight ya? of air all around. So atmospheric pressure is the total. Sudah kedengaran ya? Kedengaran, Cap. Baik. Total mass Kedengaran, Cap. Kedengaran. air molecules, they have weight. The total weight of air molecules exerts pressure on the Earth's surface. And when we weigh that pressure, just like if you weighed me on a scale, I'd be, 162 pounds. Okay, no. I'd be lucky, somewhere between 180 and 185, trying for 175. But you weigh me in pounds. With air and air pressure, you weigh air pressure
in millibars. Now, there's other ways to weigh it. There's pascals and hectopascals. We're going to use millibars, and millibars is the way that air pressure is measured at the surface on most weather maps. It's going to be in millibars, most commonly expressed in millibars. All right, so gravity tends to pull molecules toward the surface. So gravity tends to pull most of the air molecules closer to the Earth's surface. When you go up a mountain, or you go out to Colorado and you're going to train for your half marathon or your marathon, what do we say about the air at higher elevations? We say that the air is thinner up there, right? What does that mean? That means that any volume of air, here it is again, there are simply fewer air molecules in that volume at higher levels because gravity tends to pull molecules toward the Earth's surface. Gravity tends to pull molecules towards the Earth's surface, and so you tend to have more molecules at the Earth's surface than you have it above the surface. And not only that, atmospheric pressure and the density of air, we're going to talk about density in a minute, close to the surface are the highest, and they tend to decrease rapidly as you go up in the Sorry. Tadi all sampai around. mana So ya? atmospheric molecules towards the Earth's surface, and so you tend to have more molecules at the Earth's surface than you have it above the surface. And not only that, atmospheric pressure and the density of air, we're going to talk about density in a minute, close to the surface are the highest, and they tend to decrease rapidly as you go up in the atmosphere. Both the pressure pushing down on us and very, very rapidly. And that's a big part of the structure of the atmosphere. All right, so that's atmospheric pressure. So, tadi telah ditunjukkan bahwa apa? Ini saya sebelum ke sana ini ada yang mau ditanya enggak di video ini? Teman-teman, ada yang mau ditanya enggak terkait masalah video ini? All around. So atmosphere. Ya? Ada yang ingin bertanya? Cap. Soalnya bahasa Inggris, Cap. Baik. Sedikit saya berikan penjelasan bahwa atmospheric pressure sebenarnya bagian daripada salah satu dibilang air pressure. Jadi semua yang terkandung dalam atmosfer itu, ya, itu ada air molecules, artinya molekul udara, ya. Ada juga temperatur udara. Cuman kalau molekul udara, dia itu memiliki massa atau berat, ya. Makanya disebut di sini bahwa air molecule have a weight atau mass, ya. Nah, di dalam atmosfer ini, kalau rekan-rekan melihat, di dalamnya itu banyak terkandung baik udara maupun angin, ya. Nah, nanti akan saya jelaskan lebih dalam lagi terkait hal ini, dan nanti juga akan ada video nanti di ending daripada perjumpaan pelaksanaan diklat kita ini. Kemudian yang kedua adalah in a column of air exert pressure, ya, exert pressure on the earth surface. Artinya earth surface itu adalah permukaan bumi, ya. Jadi atmospheric pressure itu mereka mengenalnya sebagai atmospheric pressure karena langsung kalau atmosferik itu dia secara umum dia besar. Nah, di dalamnya ada air pressure, ya. Makanya mereka kadang commonly mereka itu menyebutnya dalam millibars, ya. Makanya dalam satuan MB, ya. Kemudian ada beberapa yang dia sebutkan dalam earth surface atau yang kita sebut sebagai permukaan bumi. Bahwa di dalamnya itu ada pressure dan density. Ya. Makanya di antara dua ini, millibar ini, kemudian massa ini, dia menyebut di sini pressure dan density. Nah, akan saya bahas nanti lebih dalam lagi ketika kita sudah masuk kepada slide selanjutnya. Nah, dari sini apakah kawan-kawan sudah dapat poinnya?
Dari sini apakah sudah dapat poinnya? Halo? Belum, Cap. Belum ya? Belum dapat poinnya. Cap. Belum, Cap. Siapa tadi yang menyampaikan bahwa belum dapat? Namanya? Halo? Ya, Cap. Siapa tadi yang bilang belum dapat? Aswar, Cap, Aswar. Aswar. Jadi begini, Aswar. Jadi kemarin kan kita bahas masalah atmosfer ya. Ingat nggak? Ya, Cap. Ada Ya, Cap. troposfer, tropopause, ya, stratosfer, stratopause, mesosfer, mesopause. Ingat nggak itu? Ya, Iya, Cap. Nah, itu adalah lapisan atmosfer, ya, yang terkandung di bumi. Nah, di dalamnya ada namanya udara, ada juga angin, ya. Cuman yang kita bahas ini kan air temperature, ya. Ini ya. Nah, kalau kita bahas masalah air temperature, di dalamnya itu ada density dan pressure. Makanya tadi saya sebutkan kan, air in a column of air exerts pressure on the earth surface. Berarti di atas permukaan bumi. Berarti yang kita bahas nanti ini ke dalamnya adalah troposfer. Ya. Sudah dapat, Aswar? Ya, Cap. Dapat ya. Oke, kita masuk ke all around. So atmospheric pressure lanjut is the slide total mass. selanjutnya. Nah, ini tekanan udara atau air pressure. Oke. Nah, pada prinsipnya tekanan udara adalah sama dengan beratnya udara. Jadi tekanan udara itu sama beratnya. Tadi saya bahas masalah density ya. Di video ini dia bilang all bahwa around. So atmospheric density. Ini ya. Density. Jadi tujuan saya ini sebenarnya memperkenalkan kepada kalian sebenarnya. Oh iya, density dan pressure. Artinya, tekanan udara itu sama dengan beratnya udara. Ya, berada tegak lurus di atas tempat penilik yang bersangkutan. Dengan demikian, jika tempat penilik makin tinggi, maka tekanan udara makin berkurang. Nah, ini ada A, B, C, D, dan E. Ya, taruhlah ini adalah Earth surface atau kita sebut dasarnya permukaan bumi. Bisa juga kita sebutnya laut. Ya. Kemudian di sini dia sebutkan pada gambar ini menunjukkan adalah antara batas permukaan bumi itu A, kemudian E itu adalah batas-batas atmosfer. Ya. Kita sudah jelaskan bahwa batas-batas atmosfer itu pada prinsipnya pada prinsipnya bahwa batas-batas atmosfer itu ini rekan-rekan mau masuk ini kasihan juga ya. Keluar masuk ini. Tolong diperhatikan ya Pak Ketua. Ya, Cap. Ya. Bahwa batas-batas itu terdapat beberapa lapisan antara A dan E. Ya. Tekanan udaranya itu tingkat A dan B itu berat lapisan udaranya setebal A dan E. Jadi lapisan udaranya itu setebal A sampai E. Begitu juga dengan AD. Setebal A sampai D. A sampai C dan A sampai B. Oke, tinggi rendahnya nilai tekanan udara yang dinyatakan dengan satuan milimeter, ya, air raksa ya, dia menggunakan milimeter air raksa, itu persamaan antara kedua macam satuan tekanan udara sebagai berikut, ya, bisa disebut 1 milimeter air raksa sama dengan 4/3 milibar. Jadi kalau 4 bagi 3 berapa ya? Ada yang bisa jawab? Yang pegang kalkulator. 1,3. 1,33. Nah, sekarang pertanyaan saya, Bro. 1,33. Betul tidak bahwa 700 mm air raksa sama dengan 1000 milibar? Coba kamu bantu saya. 1,33 dikali 750. Jawabannya? Yang bilang 1,33 siapa tadi? Ya, Cap. Aswar. Aswar lagi. 1,33 kali 750 997,5.
997,5. Hampir saja saya bilang nilainya 1000. 1000 milibar. 1000. Kalau mau tahu exactly berapa sebenarnya, 4 kali 750. Coba 4 kali 750. 3000 Cap. Ya, dibagi 3. Ini kan 4/3 tuh. 1000 Cap. Iya, jadi 4 dikali 750 dibagi 3. Hasilnya 1000. berarti boleh saya katakan bahwa pernyataan yang saya sampaikan ini benar adanya. Ya, Ya Cap. ya dari sini dapat poinnya ya, Aswar ya. Terima kasih. Oke, nah selanjutnya kita akan mencoba melihat sebenarnya perhitungan itu dari mana itu sampai bisa dapat tekanan udara itu. Ya, jadi ini saya berbicara terkait masalah historikalnya, bahwa koreksi suhu memang jelas penting dalam 1 milibar itu, dan koreksi kelembaban penting jika presisi 0,1 milibar itu dibutuhkan. Faktor-faktor yang mungkin kurang signifikannya, bahwa dalam barometrik presisi tinggi, variasi jangka pendek atau struktur itu halus ya, dapat diamati melalui jejak barometrik. Nanti akan saya kasih lihat barometernya, barografnya dan segala macam barometer air raksa. Kemudian muncul formula ya pada abad ke-18 ini, muncul formula yang disebut Laplace formula. Cuman untuk menggunakan Laplace formula ini agak sedikit ribet karena dia menggunakan algoritma ya. Algoritma yang saya maksudkan ini adalah log dan cosinus. Ya, kemudian ini adalah temperatur. Temperatur. Nah, akhirnya ketika kita melihat dari perhitungan Laplace ini sendiri, ternyata dia tidak mendekati koreksi. Ya. Jadi dia tidak kurang mendekati koreksi, dan akhirnya muncullah yang disebut formula Babinets itu sendiri atau Babinets formula. Nah, Babinets formula ini adalah salah satu yang mendekati koreksi. Ya, ada beberapa rumusan yang digambarkan dari literatur yang saya dapatkan. Namun pada prinsip nilai yang diberikan oleh rumus Babinet ini inilah yang sebenarnya, bahwa Z meter itu sama dengan HO dikurang H meter. Jadi satuannya meter. Jadi jarak permukaan bumi HO ini sendiri, kemudian jarak si penilik atau yang lagi berada di atas permukaan itu. Kemudian delta M ini, ya disebutnya delta M, adalah temperatur rata-rata, di mana temperatur rata-rata itu dihitung dari temperatur permukaan bumi, kalau O itu adalah permukaan bumi, dan temperatur si penilik. Karena kan ada jarak itu. Kalau kau berdiri di atas kapal kan ada dasar laut ya. Benar ya? Ya Cap. Halo? Iya, Pak. Iya benar. Berarti bisa jadi ada jarak antara permukaan bumi dan tempatmu saat ini berpijak. Benar ya? Iya, Pak. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah PO dan P. PO dan P ini adalah tekanan udara batas bawah atau permukaan bumi atau earth surface yang tadi disebutkan oleh Profesor Dev itu sendiri. Kemudian ada yang disebut P. Ya, P itu adalah tempat penilik, ya, tekanan batas atasnya atau upper station. Nah, semua satuannya menggunakan milibar. Ya, kalau ini saya mohon maaf, ini P-nya mestinya di sini. Jadi PO ditambah P, ya, bukan per. Oke, saya lanjutkan. Berikut contoh, ya, contoh yang kawan-kawan bisa lihat. Apakah ini terlihat ya? Apakah soal ini terlihat? Kelihatan Cap. Terlihat, Pak. Kelihatan. Oke. Pertanyaannya berapa meter kita harus naik? Ya. Tolong perhatikan soalnya. Agar kita mengalami penurunan tekanan udara sebanyak 1 milibar. Ya.
1 milibar. Jika diketahui bahwa tekanan udara permukaan tanah atau earth surface sebanyak 1000,5 milibar. Oke? Jadi kalau dia bilang bahwa mengalami penurunan 1 milibar, berarti dari 1 milibar ini turun menjadi 1 milibar sama dengan 99,9,5 milibar. Benar ya? Ya, Cap. Kalau 1000,5 dikurang 1, maka hasilnya adalah 999,5. Betul? Betul, Pak. Betul, baik. Kemudian dia bilang bahwa rata-rata lapisan udara setebal 50 meter. Setebal udara 50 meter. Berarti jarak permukaan sampai ke atas itu 50 meter. Dia menyebutkan bahwa permukaan tanah 25 derajat Celcius. Berarti tempat penilik maupun permukaan bumi itu 25 derajat Celcius. Benar ya? Nanti kan kawan-kawan akan cari ini delta M-nya, delta MO-nya dengan delta M-nya. Ya tak? Benar ya? Nah, makanya begitu dia bertanya masalah, oh berarti tekanan di sini delta MO-nya 25 derajat dan delta M-nya sendiri adalah 25 derajat. Karena masih masuk di dalam kondisi 25 derajat dengan setebal 50 meter ini yang dimaksud. Sampai sini dapat poinnya? Sampai sini apakah didapat poinnya? Halo? Kawan-kawan? Ini saya takut hilang sinyalnya. Dari sini dapat poinnya ya? Dapat, Cap. Oke, baik. Oke, kita sama-sama pergi menjawab ya untuk ke arah ini. Sebentar. Obat itu. Sebentar ya. Kita sama-sama menjawab soal yang dimaksud pada soal nomor 1 ini. Oke. Nah, di sini dia tadi sebutkan bahwa berapa meter? Pertanyaannya berapa meter? Ya, berapa meter penilik harus naik? Nah, tadi rumusannya seperti ini ya. 16.000 ya, bahwa HO dikurang H adalah Z meters. Berarti jarak ini. Yang ditanyakan adalah Z meters sendiri. Benar? Ya, kemudian lanjut kepada 16.000 dikalikan 1 di dalam kurung 1 ditambah 4 delta M. Ya. Nah, sedangkan untuk mendapatkan delta M adalah ya, untuk kembali kepada delta M itu sendiri, untuk mendapatkan delta M itu sendiri, bahwa delta MO ditambah delta M kemudian dibagi 2 karena rumus rata-rata. Sama seperti rumus yang saya sampaikan bahwa interpolasi. Ya. Artinya untuk mendapatkan 25 derajat ini sendiri dari ini, bahwa 25 delta M ditambah dengan 25 delta MO sama dengan 50. Kemudian dibagi 2, akhirnya hasilnya 25. Maka nilai rata-rata delta MO adalah 25. 4 dikali 25 sama dengan 100, kemudian 100 dibagi 1000. Hasilnya adalah 0,1. Ya. Sedangkan pada PO atau penunjukan milibars pada barometer yang ada di permukaan bumi dan tempat si penilik itu adalah 1000,5. Dia bilang bahwa tekanan udara sebanyak 1 milibar itu berkurang kan dari tempat penilik. Artinya 3/9,5. Artinya 1000 dikurang dengan 3/9 sama dengan 1. Kemudian 1000,5 ditambah 3/9,5 adalah 2000. Nah, hasil pembagi dari 1 dibagi 2000 ini sendiri
Hasilnya 0,005. Boleh dicek melalui kalkulator kawan-kawan sendiri. Setelah itu, dari hasil 0,05 ini, kan 0,1 ditambah 1 kan? Hasilnya 1,1. Nah, 1,1 inilah dikalikan dengan 0,00 itu sendiri. Hasilnya 0,0055 dikali dengan 16.000. Dan hasilnya jarak penirik H dan HO ini sebesar 8,8 meter. Nah, sampai di sini apakah kawan-kawan dapat poinnya? Dari sini apakah kawan-kawan sudah dapat? Sedikit, Cap. Sedikit. Kira-kira yang kurang didapat itu di mana, bro? Supaya saya bisa bantu jelaskan. Karena kalau kita mau pindah agak sulit nanti. Saya break sebentar ya. Siap, Bentar ya, siap, Cap. saya dipanggil pimpinan sebentar. Siap, Cap. Oh iya. Iya. Oh iya. Baik, kita lanjut. Ini sudah dapat di sini atau ada yang kurang jelas? Gambarnya kurang jelas, Cap, karena wifi kurang anu ini, Cap, kurang bagus. Oh baik, ada materi yang saya sudah bagi kepada ketua kelas. Kemudian di dalam kolom chat ini ada juga materi saya bagi. Dapat di-download. Siap, Cap. Terima kasih, Cap. Baik, dapat di-download di situ. Oke. Nah, kalau kurang jelas nanti dilihat gambarnya sambil saya menjelaskan pun bisa melalui PDF itu sendiri. Ya. Ada lagi? Oke, saya lanjut ke slide berikutnya. Pertanyaan yang kedua, kalau di sini sudah diketahui 600 milibar itu temperatur yang dialami oleh tekanan udara yang dialami oleh pesawat itu sendiri sebanyak 600 milibar. Kemudian temperaturnya dia sampaikan bahwa dia di situ 0 derajat Celcius. Di sini kalian akan tahu bagaimana jumlah rata-rata nilai daripada temperatur itu sendiri. Ya. Nah, ini perhitungannya yang tadi saya sampaikan tidak sama, bahwa temperatur yang dialami oleh PO dan ditambah dengan temperatur yang dialami oleh P itu sendiri yang disebut permukaan bumi atau Earth surface itu sendiri. Ya. Kemudian yang kedua adalah diketahui permukaan bumi nilai tekanannya 1000 milibar, ya. Kemudian temperaturnya 30 derajat Celcius. Oke. Nah, artinya P1 sama dengan 600 yang ini, ya, dan P2 sama dengan 1000 atau PO sama dengan 1000 dan P adalah 600. Ya. Dapat ya? Nah, selanjutnya dari perhitungan ini kita mendapatkan temperatur rata-rata di mana 0 derajat ditambah 30 temperatur yang permukaan bumi, kemudian kita bagi 2 dan hasilnya 15 derajat Celcius. Ya. Nah, kita kembali kepada rumusan yang telah diberikan oleh hukum Babinets sendiri, bahwa Z meters, jadi dia tanya ini berapa sekarang tinggi pesawat malah, ya, dari permukaan bumi, ya. Nah, dari Z meter sendiri besarannya adalah 16.000 karena ini adalah tetapan, dan 1 ditambah dengan 4 delta M. Nah, kalau yang bertanya 15.000 dapat dari mana? Inilah temperatur itu sendiri, temperatur rata-rata. Ini 15-nya. Ya. Kemudian dibagi 1000. Sedangkan PO yang kita dapatkan sebesar 1000 milibar, ya, pada permukaan bumi. Kemudian pada pesawat tekanan udaranya itu sebesar 600 milibar. Ya. Nah, dari perhitungan itu sendiri 6 dibagi 1000 sama dengan 0,06. Kemudian 400 dibagi 60.000 adalah 0,25. Dari perhitungan inilah
1,06, 1 ditambah 0,06 kali dengan 0,25. Hasilnya adalah 0,265. Nah, dikali dengan 16.000 dan mendapatkan nilai Z metersnya. Jarak antara permukaan bumi sampai kepada pesawat sendiri sebesar 4.240 meter. Ya. Jadi tadi itu hampir sama, cuman pertanyaan yang sebelumnya itu dia mengalami penurunan 1 milibar. Makanya nilainya di sini 9,5 karena dari 1000 dikurangi 1 nilainya segini. Nah, dari gambaran itulah yang saya bisa berikan gambarannya. Kemudian sebelum saya berpindah, apakah rekan-rekan semua dapat poinnya di sini? Apakah dapat poinnya? Ini Cap mau tanya ini Cap yang 400 Nama dulu. 4.240 meter dapatnya Nama dari dulu, mana bro. Cap? Asor Nama Cap, siapa? Asor. Aswar. Aswar, Nah, Cap. saya suka kalau ini Aswar, banyak sekali pertanyaan ini. Saya senang kalau banyak bertanya. Ya. Baik. Nah, coba Aswar 16.000 dikali 0,265 berapa? 16.000 dikali ya Cap? Ya, 0,265. 265. Di copy lagi Cap. Dapat ya? Dapat Cap. Nah, kalau kau bertanya dari mana dapat 0,265, 1,06 dikali 0,25. Kalau kau bertanya berat lagi, di mana saya dapat 1,06? 1 ditambah 0,06, di mana 0,06 ini adalah pembagi dari 60 dibagi 1000. 1.000. Iya. Ada lagi, Aswar? Sudah paham Cap. Baik, ada lagi yang lain? Cap. Tadi saya agak bingung aja itu di hasil akhirnya Cap. Kayak dapat yang saya kira kan tidak dikali nih Ini yang ya, terakhir nih ini yang siapa nih? 16.000 Ini siapa nih? Rio Cap. Rio. Iya, yang 16.000 itu adalah kali ketetapan, bro. 0265 Cap. Saya kira kayak dia langsung muncul hasil kayak tidak dikali di situ Cap. Cuma Dikali. saya tes tadi di kalkulator Cap, dapat ya 1000 Dapat. kali ya Oke. 0,265 dapat ya hasil meterannya. Baik, makasih Rio. Berarti Anda membuktikan apa yang saya sampaikan ini betul-betul valid ya. Ya Cap. Saya berikan dia tutup kurung ya. Karena dari rumusan sendiri memberikan tanda seperti itu. Kemudian yang kedua adalah memastikan kepada kawan-kawan bahwa ini tidak di otak-atik dulu. Karena ini adalah tetapan. Sama dengan ini. 1. Dan ini adalah tetapan. Jadi pengali yang harus kita lakukan adalah menentukan dulu delta M-nya seperti apa. Untuk mendapatkan delta M itu adalah temperatur rata. Artinya temperatur penilik dengan temperatur permukaan bumi itu berapa? Kan begitu? Ya, dapat ya Rio? Dapat Cap, dapat. Ya. Kalau di sini kenapa saya bilang 25 Rio? Bisa bantu jawab? Beli Kan di sini delta M-nya 25 loh. Sedangkan pada pertanyaan di sini juga menyebutkan 25 derajat Celcius. bukan Kenapa di Rio? Coba bantu saya jawab. Bisa Rio? Tidak bisa Pak. Agak lupa Oke, saya dulu saya kasih gambarannya. dari awalnya. Saya kasih gambarannya. Dia bilang bahwa rata-rata lapisan udara setebal 50 meter. Sedangkan yang manja ini belum sampai 50 meter. Betul?
Betul, Pak. Iya, belum sampai 50 meter dia. Jaraknya ini, tebalnya udara ini 50 meter. Dan dia sebutkan di atas permukaan tanah itu 25 derajat Celcius. Artinya, dia kan sudah sebutkan temperatur rata-ratanya. Ya Oh, toh? jadi langsung patungan sudah di situ 25 Celcius itu, Pak. Yang dapat 25-nya di situ. Saya belum bilang bisa bilang yes. Tapi kalau saya menggunakan rumus yang delta M ini sendiri, rumus rata-rata ini, jawabannya sama. Kenapa saya bilang begitu, Rio? Ya? Karena nilai rata-rata, Pak. Bukan. Karena di Nah, HO itu, tempatnya permukaan bumi itu 25 derajat, Rio. Dapat? oh, Di sini ya, ya 25 dapat. derajat ya. Ah, oh, 25 Berarti di derajat. sini juga 25 derajat. Hah? Betul tidak? Kalau di sini juga 25 derajat berarti. Iya, 25 derajat. Terus Rio, kalau saya di sini berapa? Kenapa, Kalau Cap? saya di sini. Kalau saya di Tetap, sini, Cap. Tetap 25 derajat, Cap. kenapa bisa? Karena apa tadi? Masih Mana dalam lagi itu? cakupan Ya, 50 itu ya. meter ini. 20 meter. Nah, iya. Agak-agak Kemudian, saya HO sama PO-nya, Cap. enggak apa-apa, enggak apa-apa. Saya mau buktikan betul tidak dia bilang 25 meter. Betul. Saya jawab ya. Kalau PO dia bilang nilainya 25 derajat Celcius, bro. Ya. Kemudian P itu temperaturnya itu 25 derajat Celcius. Maka 25 ditambah 25 terus saya bagi 2 berapa nilainya, Rio? 25, Cap. Berarti betul tidak saya? Betul, Cap. Iya. Artinya keabsahan jawaban ini benar adanya. Ya. Makanya pada delta M ini, pada delta M yang saya maksudkan ini, saya gambar-gambar tidak apa-apa ya. Iya, Cap. Nanti lihat di materinya saja. Makanya pada delta M ini menyebutkan di sini 25 derajat Celcius. Ya. Dapat ya? Nah, ini sebenarnya sangat menarik. Kenapa? Karena tanpa air raksa dan segala macamnya ini kau sudah bisa berhitung. Ya. Kau cukup menggunakan barometer aneroid yang ada di atas kapal. Namanya barometer aneroid. Ya. Oke. Saya izin melanjutkan ke materi selanjutnya. Oke. Oke. Pembagian tekanan udara di muka bumi itu terbagi 4. Ya. Kawan-kawan nanti akan saya lihatkan, saya perlihatkan gambarnya seperti apa. Kalaupun kawan-kawan mendapatkan literatur yang lain, itu hampir sama. Hampir sama. Walaupun kawan-kawan juga kembali kepada hukum Babinet yang saya berikan ini. Kadang-kala ada hukum Babinet yang berbeda yang memberikan rumusan. Tetapi ketahuilah, berkali-kali pun kalian menggunakan hukum itu, ketika formulanya benar, maka nilainya akan sama di bawah. Jadi kau putar bagaimanapun, nilainya akan tetap sama di bawah. Ya, boleh dicoba menggunakan literatur yang lain, tetapi secara prinsip bahwa yang saya dapatkan melalui beberapa referensi bahwa ini adalah hukum yang benar pada formula Babinet itu sendiri. Bahwa Z meter itu adalah HO dikurang H meter yang disebut sebagai jarak. Kemudian 16.000 itu adalah tetapan, 1.000 juga tetapan, 4 itu tetapan, dan 1 itu tetapan. Tetapan yang saya maksudkan di sini adalah constant, tidak berubah. Nah, kemudian delta meter itu saya dapatkan dari hukum rata-rata temperatur seperti ini. Kemudian PO adalah permukaan bumi. Kemudian ini adalah upper station atau tempat penilik di mana dia memberikan observasi. Ya. Oke, saya lanjut kepada pembagian tekanan udara di muka bumi. Itu terbagi atas 4. Yang pertama adalah ekuatorial, yang kedua adalah subtropika, kemudian yang ketiga adalah daerah polar, kemudian yang terakhir adalah daerah kutub yang kalian mengenal sebagai Antartika dan Arktik.
Ya, dari utara itu adalah Arktik dan Antartika adalah selatan. Kemudian pembagiannya ada dari jarak ekuatorial 0 derajat sampai 20 derajat Celcius, baik utara maupun selatan. Nah, makanya tempat tersebut disebut sebagai tekanan rendah termis. Kemudian dari 20 derajat ke 50 derajat utara maupun selatan terdapat tekanan tinggi. Ya, tekanan tinggi inilah yang kita sebut sebagai tekanan subtropika. Kemudian dari 50 ke 70 disebut tekanan rendah, ya, baik utara maupun selatan, dan di daerah kutub disebut sebagai tekanan tinggi dari 70 ke 90 derajat Celcius. Pada slide berikutnya akan saya perlihatkan gambarnya beserta dengan iklim. Kenapa bisa? Ya, jadi nanti akan bertanya kawan-kawan, oh pantasan seperti ini. Oh wajar kalau nilainya seperti ini. Nah, boleh dilihat seperti ini dengan melihat realita yang ada di kita saat ini. Ya, kalau saya memperlihatkan gambar ini, bahwa ini tadi yang saya jelaskan bahwa 90 derajat ke 70 itu adalah tekanan tinggi, ya, daerah kutub utara itu mendapat iklim dingin. Apakah kenyataannya seperti itu? Ada yang bisa jawab? Betul tidak kenyataannya seperti itu, bro? Iya, iya. Betul ya, karena daerah utara itu memang dingin, dan daerah kutub Antartika juga pun dingin pada daerah selatan, 90-70. Ya, kemudian dia sebutkan bahwa daerah polar itu yang disebut sebagai daerah sedang. Ya, nah itu mengalami iklim sedang. Disebutlah iklim sedang pada tekanan rendah. Ya, kemudian pada 50 ke 20 itu menunjukkan tekanan tinggi, ya disebut iklim subtropika atau tekanan tinggi. Nah, terakhir adalah iklim tropis. Nah, kenyataannya apakah benar kita mengalami iklim tropis pada daerah ekuatorial? Karena daerah ekuatorial itu kan dilewati oleh Indonesia ya. Benar tidak? Ada yang bisa jawab? Paham, Cap. Iya. Saya menyebutnya benar karena kenapa? Kalian tidak mengalami yang namanya musim salju. Dingin. Tetap dingin, tapi dinginnya kalian itu cuma 15 derajat, tidak pernah melebihi. Ya kan? Musim yang kalian dapat itu cuma dua, hujan dan panas. Hujan dan kemarau. Benar? Ya, benar, Cap. Iya, artinya taruhlah saya bilang Indonesia di sini Jepang. Wajar kalau dia mengalami yang namanya musim salju ya. Wajar ya? Iya, Cap. Iya, karena adanya perputaran tekanan rendah yang diberikan dari tekanan tinggi turun ke tekanan rendah, dan akhirnya ketemu dengan subtropika yang namanya tropis di bawah, akhirnya salju itu turun. Seperti itu ya. Nah, artinya ini menunjukkan bahwa di sini ini memang betul-betul ada iklim rupanya. Ya, ada iklim. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena dari gambar yang diberikan tadi, gambar ini betul-betul menunjukkan bahwa oh daerah ini adalah daerah tropis, subtropika daerah ini, kemudian daerah iklim sedang itu ini, kemudian daerah iklim dingin itu di atas sini. Ya, oke, saya lanjut. Pada lukisan di bawah ini menunjukkan garis penuh, menunjukkan grafik tekanan udara untuk musim semi atau musim summer atau dan musim winter. Ya, sebentar ya. Lagi asan ya. Kita break dulu sebentar ya. Lagi asan, bro. Saya break dulu sebentar. Biasa kita mana bagus.
Oke, baik, kita lanjut. Jadi, musim summer itu yang menunjukkan garis ini, kawan-kawan. Saya kasihkan gambarnya. Ini musim summer ini adalah musim yang diberikan pada garis yang ini, tebal ini. Ini adalah musim summer, ya, gambarnya ini. Kemudian ini menunjukkan kutub selatan, ini daerah ekuatorial, 30 derajat ke kanan, ya, pada gambar tadi yang saya tunjukkan, pada gambar yang sebelumnya. Kemudian ini adalah kutub utara, ya, artinya di sini nolnya, 0 derajatnya. Kemudian berikutnya musim winter. Musim winter menunjukkan gambar putus-putus ataupun garis kecil, ya. Ya, ini gambarnya. Jadi ini adalah musim winter. Nah, yang kecil ini. Nah, nanti akan saya jelaskan lebih dalam seperti apa sih gambarannya yang sebenarnya yang dimaksud. Baik, pada slide berikutnya akan saya lihatkan. Oke, saya hapus dulu. Ya, tadi kalian melihat adalah garis-garis isobar. Yang tadi itu garis-garis putus-putus, garis tebal, ya. Kemudian pada garis isobar ini adalah sebuah garis yang menghubungkan tempat-tempat yang mempunyai nilai tekanan yang sama besarnya. Jadi tadi itu kalau kita lihat slide sebelumnya, ini ada 10-20 milibar. Kawan-kawan boleh ke kapal nanti, boleh melihat barometer. Asir, di situ ada barometer, Asir. Izin Cap, saya lagi pengisian air dulu Cap. Nanti Baik. saya Tapi di anjungan ada barometer. Siap Cap, ada Cap, barometer Cap. Ya, itu namanya barometer aneroid, bro. Nanti saya kasih lihat. Iya Cap. Di sini saya akan kasih tahu. Oke? Maaf Cap ya, saya lagi Nggak apa-apa. pengisian air. Nggak apa-apa. Saling diperhatikan. Sambil diperhatikan, ya. Saya lanjut Ya. dulu Cap. Ya, insya Allah Cap. Baik, baik. Nah, dari garis isobar itu sendiri membutuhkan garis yang tidak beraturan atau simpang siur. Artinya kayak tidak ada sistem tertentu. Nah, setelah diteliti ternyata ada bahwa terbagi dua rupanya sistem isobar itu. Yang pertama adalah sistem isobar tertutup dan yang kedua adalah sistem isobar tidak tertutup atau terbuka. Nah, tapi di dalam isobar tertutup ini terbagi lagi. Ada tekanan tinggi, ada tekanan rendah yang kita sebut sebagai antisiklonal dan yang kedua adalah siklonal atau tekanan rendah. Kemudian pada isobar yang tidak tertutup atau terbuka itu sendiri, kita mengenalnya sebagai sistem tekanan pelana simetris, tekanan pelana antisiklonal, dan tekanan pelana siklonal. Nah, seperti apa sih sebenarnya yang dimaksud itu? Ya, seperti apa sih gambarannya yang sebenarnya dimaksud? Sistem pelana simetris, pelana antisiklonal, kemudian sistem tekanan antisiklonal dan siklonal, ataupun pelana siklonal. Nah, berikut saya akan berikan gambar penjelasannya bahwa pada tekanan pada isobar yang disebut tertutup itu dikenal sebagai sistem tekanan tinggi atau tekanan antisiklonal. Antisiklonal itu gambarnya seperti ini, ya. Di pusatnya itu terdapat tekanan tinggi atau height. Height itu tinggi, gambar H. Kemudian dia makin menjauh, makin berkurang. Bagaimana gambarnya? 10-15 milibar ini semakin dia menjauh menjadi 10 milibar. Akhirnya menjadi 1005 milibar. Jadi semakin dia menjauh semakin berkurang. Ya. Demikian halnya sebaliknya. Cuman kalau dalam tekanan siklonal atau tekanan rendah, dia itu menunjukkan gambar L atau low. MB itu adalah milibar. Kemudian dia semakin menjauh semakin besar. Jadi kawan-kawan sudah bisa kenali ini melalui weather facts itu sendiri. Di atas kapal, kalau untuk kapal komersial atau kapal-kapal niaga atau kapal passenger, rata-rata dilengkapi dengan weather facts. Nah, dari hasil print itu kalian bisa melihat
seperti apa, yang mana disebut antisiklonal, yang di mana disebut siklonal. Ya. Kemudian berikutnya ada namanya pelana simetris. Kenapa disebut pelana simetris? Kalau kalian lihat ya, low-nya itu saling berhadapan. Low-nya saling berhadapan. Ini kawan-kawan. Kawan-kawan bisa lihat dari sini ya. Antara low yang ini berhadapan dengan low yang ini. Ya. Kemudian antara high yang ini berhadapan dengan high yang ini. Ya. Kemudian yang terakhir adalah lengkungannya. Lengkungannya itu saling berhadapan dan hampir sama. Ya, coba lihat. Nah, demikian halnya dengan high. Ya. Kemudian yang kedua adalah pelana antisiklonal, di mana lengkungan isobarnya pada tekanan tinggi, ya, itu lebih tajam daripada tekanan isobar yang ada pada low. Dari mana saya bisa lihat? Ini high-nya, tetap dia berhadapan, tetapi gambarnya dia tajam. Seperti ini dan seperti ini. Sedangkan pada low, itu rendah. Dia lengkungannya tidak tajam, tapi sedikit menikuk. Ya. Nah, terus bagaimana dengan antisiklonal? Tentu saja antisiklonal adalah sebaliknya. Boleh dilihat dari sini. Ini saya kasih lihat antisiklonal malah low-nya yang tajam, high-nya yang tidak terlalu tajam. Tetapi tetap dia berhadap-hadapan. Ya. Nah, tadi penyampaiannya betul tidak itu bahwa sistem tekanan siklonal dan antisiklonal itu, kalau antisiklonal itu high-nya semakin ke atas dia semakin bertambah ya. Kemudian sedangkan antisiklonal itu semakin berkurang. Ya benar. Ya. Kenapa saya bilang begitu? Kalau kalian lihat ini high, ya, high 10-14 milibar ini, semakin dia ke sana semakin berkurang. Berarti betul dia adalah antisiklonal. Kemudian yang disebut siklonal, betul dia tidak. Kalau semakin ke sana dia semakin bertambah. Betul, karena dari low ini, dua ini semakin naik ke atas. Nah, ini sebenarnya patut dikoreksi. Ini sebenarnya adalah 1014. Bukan 1004. Karena gambaran sebuah siklonal itu dalam garis Weatherford di atas kertas, itu seperti itu. Ya, saya pernah melakukan itu, namun saya belum punya data-datanya yang dulu. Namun kalau saya mengingat masa lalu, saya masih dapat bahwa memang begitu gambarannya. Ya. Nah, kemudian saya memperkenalkan kepada kawan-kawan alat pengukur tekanan udara. Pengukur tekanan udara itu terbagi 3 sebenarnya. Yang pertama adalah barometer air raksa. Ini menggunakan massa metode dulu. Ya, kemudian barometer aneroid yang saat ini ada di atas kapal atau barometer logam. Biasanya terpajang di anjungan. Kemudian ada yang disebut, ya, siap. Siapa yang izin tadi tuh? Halo? Kayaknya putus sinyalnya. Saya lanjut. Ini Saya lanjut. mau nanya, Ya. Kep, anemometer sama barometer kurang lebih ya, Kep, hitungannya, Kep. Ya, nanti akan saya jelaskan. Di mana letaknya anemo? Di mana letaknya barometer? Toh? Anemometer itu karena dia aneroid, bro. Nanti saya kasih lihat kok ada di situ. Kenapa sih disebut anemometer? Ya. Kenapa bukan barometer aneroid? Nanti saya kasih lihat. Kemudian ada dibilang barograf. Barograf itu biasanya disimpan di daerah-daerah kantor-kantor BMKG. Ya. Kenapa? Karena di situ dia punya sistem tekanan sendiri yang dapat mengukur dari bawah sampai ke atas. Makanya bangunan-bangunan pada BMKG itu biasanya tinggi-tinggi. Ya. Nah, sedikit saya jelaskan terkait. Ya, sedikit saya jelaskan barometer air raksa. Ya, prinsip kerjanya barometer air raksa itu dia seperti pipa kaca seperti ini, yang dimasukkan air raksa di dalamnya, kemudian ada wadah atau nampan diisi juga dengan air raksa. Nah, kembali kan, saya pasti menyebut tekanan atmosfer. Padahal yang kita bahas adalah tekanan udara. Ya benar.
tekanan udara belum tentu tekanan atmosfer. Tapi kalau tekanan atmosfer, sudah jelas adalah tekanan udara. Karena tekanan atmosfer itu terdiri dari tekanan udara, angin. Ya, jadi tergabung dia. Tapi kalau tekanan udara belum tentu tekanan atmosfer. Makanya dia itu hampir-hampir ketemu, tetapi belum tentu ketemu. Ya. Kemudian dia di sini menyebutkan 760 mm. Kenapa sih 760 mm? Ya. Kenapa bukan 100 mm? Karena 760 mm sebenarnya adalah 1000. Ya, tadi ada yang hitung ini ya. Siapa tadi yang hitungkan saya ini? Rata-rata mendapat 750. Siapa tadi yang hitung ini? Saya Gap, Aswar. Aswar. Betul kan Aswar? Bahwa rata-rata itu di sekitar 750-an, 760-an mm. Karena di atas permukaan bumi, ya, itu 1000 milibar. Rata-rata 1000 milibar. Kalau kau lihat di kapal itu 1000 milibar. Kenapa dia berkurang? Berarti kapalnya lagi naik. Posisi kapal ini berubah. Nanti akan saya jelaskan. Supaya ketemu semua. Ya. Nah. Mana tadi? Oke. Saya lanjut. Nah. Sistematika daripada air raksa itu sendiri, ini adalah A. A ini adalah tekanan atmosfer yang dari luar. Jadi kalau semakin rendah ini, maka ini akan mencoba mengisi. Jadi biasanya pipa air raksa dikasih turun ke bawah, ya, dibalik, setelah diisi dibalik, kemudian dibalik turun ke bawah. Kalian bisa memperhatikan di sini. Ini adalah penutup air raksa. Jadi sebelumnya ini posisinya di atas dia. Posisinya di atas, kemudian diisi air raksa, dikasih pedung, kemudian diturunkan ke bawah. Setelah ini, wadah ini terisi air. Nah, berapapun tekanan yang akan, yakinlah bahwa ini tidak akan tumpah. Asal air raksa yang kau isi ya. Nah, setelah kamu masukkan, buka penutupnya, dan biarkan air raksa ini bergulir, mengisi berapa tekanan udara yang diberikan. Artinya, ketika tekanan udara yang diberikan pada di luar tingkat A ini, di luar wadah ini, ya, dia menurun, dia turun, ya, maka air raksa pada tingkat A yang dalam pipa ini, ya, dia akan mencoba mengimbangi. Artinya dia akan mencoba mengisi. Artinya ketika ini kurang, dia coba mengisi. Nah, demikian halnya sebaliknya. Nah, tadi saya bahas kan, kenapa 750? Karena rata-rata tetap 1013,3 milibar. Betul tidak itu hitungannya, Aswar? Aswar? Ya Gap, Coba hitungkan saya, 760 dikali 4 dibagi 3. Berapa hasilnya? 1013,3 3. Bukan, jangan bilang 1013,3. 760 dikali 4 dibagi 3. 760 60 dikali Kali 4. kali Gap, Kali 4 kali 4 bagi 3. dibagi 3. 1013 Gap, poin 3. Benar saya ya? Ya Gap, Berarti argumen yang saya berikan ini adalah benar kenyataannya. Ya? Oke. Nah, kawan-kawan kadang bertanya nih, kenapa ini lurus, ini miring? Ini menunjukkan bahwa bagaimanapun kamu kasih pindah, tingginya tidak akan berubah. Bahwa ketika tekanan udara segitu jumlahnya, maka segitu juga jumlah air raksanya. Artinya, begitulah cara orang menghitung berapa milibar. Berapa milibar. Ya. Di dalam botol ini ada garis-garis di sini, di botol kaca ini. Nah, ini yang menunjukkan nilainya. Cuman ketika kamu pegang, pertama kamu pegang itu kaget. Kenapa? Karena barangnya terbalik tulisannya. Padahal tidak. Sebenarnya aturannya botol air raksa ini atau pipa ini, pipa kaca ini diposisikan memang terbalik. Nah, nanti setelah kamu balik, baru kamu tahu bahwa ternyata, oh iya, ini rupanya tulisan yang benar.
Ya karena memang dibuat seperti itu desainnya. Ya, itu pada zaman-zaman dahulu. Nah, berkembang teknologi itu sendiri. Muncullah barometer aneroid. Tadi kawan kita Aswar bertanya, Kep, kenapa anemometer, Kep? Ya, kenapa tidak bilang barometer, Kep? Jadi orang menjuluki dia anemometer karena dia tidak sebut ini. Kalau kalian lihat di dinding anjungan kapal, bacanya itu aneroid barometer. Ya, aneroid barometer. Mereka menyebutnya anemometer. Ya, kadangkala anemometer yang kita miliki itu dilengkapi dengan temperatur. Ada juga yang tidak dilengkapi dengan temperatur. Nah, dari mana dia deteksi? Dari lingkup luar dalam ini. Nah, di dalam sinilah ada yang namanya kotak Fidi atau sel aneroid yang tertutup. Ya, di dalam sini. Nah, ini pembagiannya seperti ini. Jadi kalau dia semakin mengembang, ini kan mengembang ini. Ceritanya ini, kotak Fidi ini mengembang. Otomatis dia akan dorong ini. Secara tidak sengaja, jarum ini akan turun. Nah, akhirnya dia menunjukkan nilainya. Oh, segini milibar. Nah, tadi ditanya, oh berarti ini milimeternya. Iya, benar. Nah, coba Aswar, ini kan hampir lurus ini Aswar. Ya, Ya, Kep. hampir lurus. Saya ingin membuktikan betul tidak desain yang dibuat oleh mereka itu betul adanya. Nah, coba kalikan saya karena ini kebetulan dia lurus 780 ya. 780 dikali 4 dibagi 3. Berapa nilainya? Berapa tadi, Kep? 780 Kali 4 3.120, Kep. 780 dikali 4 dibagi 3, Bro. Jadi 1040. 40, Kep. Berarti benar. 1.040, Kep. Berarti benar ini ya. Satu Benar, Kep. poin 040 Kep. 1040. Ya. Nah, cuman hati-hati kok kalau dia buatan Rusia, dia menulisnya di sini HPA. Pada sebenarnya ini adalah milibar. Ya. Oke. Nah, kita berpindah kepada barograf. Seperti apa sih yang sebenarnya dimaksudkan oleh barograf? Nah, ini gambarannya, cara kerjanya barometer aneroid seperti itu. Ya, ketika tekanan atmosfer datang, apakah dia mengembang atau mengempis itu tergantung dari tekanan udara yang diberikan. Dan ketika dia mengempis, ininya akan turun. Tuas yang ini akan turun. Dan akhirnya ketika dia turun, dia menarik jarum ini sampai naik. Nah, terlihatlah nilai tersebut. Nah, begitu cara kerjanya. Demikian halnya sebaliknya. Ketika dia mengembang, ini naik. Kalau ini naik, berarti sebaliknya, jarumnya akan turun. Nah, yang ini adalah di sedalam sini. Cuman kalian sedang melihat dari atas. Nah, sedangkan ini kalian melihat dari samping. Ya. Nah, dalam materi yang saya bagikan itu lengkap. Monggo silahkan dibaca untuk memperkuat pengetahuan kalian tentang tekanan udara itu sendiri. Oke, kemudian barograf. Barograf, istilah barometer aneroid itu kan hampir sama ya. Kadang disebut sebagai barograf. Cuman ya karena prinsip kerjanya sama, cuman kalau di barograf itu di sini barometer aneroidnya, di sini perinannya. Ya. Di sini perinannya ada grafik yang memberikan. Nah, makanya tadi saya bilang barograf itu kadang kalian temukan di mana? Di daerah-daerah BMKG atau kantor-kantor BMKG. Kenapa? Karena mereka itu mendapatkan laporan per minggunya. Nah, seperti apa gambarnya? Pada zaman bahula seperti ini. Nah, tadi saya kasih lihat kan, ada pegas kan? Ini yang dibilang kotak Fidi. Ini yang disebut kotak Fidi. Nah, ini adalah barometer aneroid, sedangkan ini adalah temperatur.
Cara kerjanya, begitu dia naik ke atas, maka dia ini akan turun. Ketika dia turun, dia akan menunjukkan gambarnya. Oh, di sini dia. Cuman ini dalam bentuk perinan. Nah, ini bisa ditarik dalam setiap minggunya untuk dapat menjadi laporan mereka. Bagaimana perhitungan predictable cuaca atau weather forecast kalau kalian mengenalnya. Ya. Nah, Masih miring kiri kah? dari perhitungan ini ada yang disebut sebagai microbarograf dan barograf biasa. Nah, kelihatannya berbeda. Kenapa? Karena pada microbarograf itu dia kasih lihat ini. Terlihat berbeda garis grafik yang diberikan. Ya. Nah, sedangkan pada barograf biasa, dia itu hampir menunjukkan garis horizontal yang hampir lurus. Jadi dia tidak terlalu jauh. Nah, namun kedua hasil perinan baik microbarograf maupun barograf itu sendiri itu dapat menunjukkan dari hasil laporan mingguannya dapat menunjukkan depresi-depresi daerah sedang. Ya. Nah, dari sini. Nah, kemudian berikutnya mungkin kita sudah hampir di endingnya. Nah, ini adalah video dari Profesor Des itu sendiri. Bagaimana milimeter, bagaimana massa, tadi ada yang bertanya density, bagaimana milibar. Nah, berikut silakan kalian tonton mungkin sekitar 10 menitan untuk dapat kawan-kawan lebih memperdalam pengetahuan tentang tekanan udara itu sendiri. Silakan menyaksikan, kawan-kawan. Mohon izin saya mute suaranya semua dulu The ya. density of air. Well, density of anything is mass divided by volume. And that little guy right there, that is a rho. That's a Greek letter, rho. And they just use rho for density. They voted on it one day. That's what they decided. So density of anything, density of your soup, density of your water, density of your iced tea, density of anything is going to be the mass, how much stuff. Mass is stuff, okay? I'm going to cross my T here. How much stuff divided by how much space that stuff takes up. So it's a simple equation. Mass divided by volume is how we get density. If you have a lot of mass, a whole bunch of mass in a small volume, it's very dense and very heavy, like lead. But if you have very little mass in the same volume, like styrofoam, then it's going to be very, very light. Lead is going to sink, styrofoam is going to float because the density of styrofoam is less than the water, and the density of the lead is more than the water. In the lead, there's more stuff packed into the same space. So density is mass per unit volume. Air density is the number of air molecules, all right, the number of air molecules. Watch this. Let's see if we can change the color. How about green? The number of density is the number of air molecules, no, I don't like that, divided by the volume those molecules take up. I'm going to go back to red. There's my red. All right, so in any given volume of air, and again, I held up, that's our air parcel. So here is our air parcel. We're going to call it square. I'm going to have a second one over here. All right, that's another air parcel. And you're going to assume they're both the same size. If this air parcel has 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 air molecules, and this air parcel has 1, 2, 3, 4, 4, come on. All right, we're going to go with 3. It has 3 air molecules. Then the density of this parcel over here is less than the density of that parcel over there because there's less mass per unit volume. So in this, it's 3. All right, that's the number of air molecules. And let's just say the volume is, we're just going to call it 10 for easy numbers. It's 10, all right? But in this one, it's 10 molecules divided by 10. Well, if you solve that fraction, the density of this parcel is 1, and the density of this parcel is what? 0.33. So it is less dense. It's actually less dense. So air density is the number of air molecules divided by the volume the molecules occupy. Air has greater density when it has greater number of air molecules occupying the same volume. Air has less density when fewer molecules occupy the same volume. All right, how does that play out
with the structure of the atmosphere. There's that almost 15 pounds per square inch that I talked about right there. Okay, there it is right there. Okay, because gravity is pulling molecules toward the surface, the pressure is higher at the surface and the density is higher at the surface. If I take this cube of space, all right, if I can draw this out, if I take that cube and I count the number of air molecules in it, it's going to be significantly greater than this cube of space. I didn't draw this one very well. It's going to be significantly greater than that cube of space. The density is going to be much higher than the density here. Also, if you think about this, if I am standing here, all right, then the pressure is all of these molecules above me, and we call it in millibars, and at the surface, the number of millibars is generally around 1,000, all right? But if I go halfway up this column, there are significantly fewer molecules above me. And in this case, maybe that means that the number of millibars is, let's just say, I'm going to say 200 millibars, because there's only 200 air molecules above me. Here, there's 1,000 air molecules above me. Here, there's only 200 air molecules above me. So both density and air pressure start out high at the surface and get lower very quickly with height, and they begin to sort of even out. Very quickly with height, and then they begin to sort of even out. So if you look at the actual atmospheric pressure at sea level is about that 1,000 millibars that I talked about, all right? It's about 1,000 millibars. Actual sea level pressure is about 1,000 millibars. If you get to the top of Mount Everest, it's about 300 millibars. And then if you get only really about, what do we got over here, miles? 20 miles up, you're down to less than 10 millibars. As a matter of fact, if you get to only about 5,500 meters, half of the entire volume of the atmosphere is below 5,500 meters. So if you've ever watched any, well, I watched Everest the other night on Netflix, I think, and they talked about it all being about oxygen. You get above about this point in Everest, they said it's the killing zone because your body's dying because what? There's no oxygen. All the oxygen is down here in the lowest levels of the atmosphere. Down here, there's very little oxygen above. And so gravity pulls most of the molecules to the surface, so air pressure and air density are higher at the surface and go down rapidly with height. Well, we can see the same thing when we structure the atmosphere temperature-wise. You have changes in temperature with height. The thermal structure of the atmosphere, air temperature, let me draw this, air temperature normally decreases with height. Okay, the rate at which air temperature decreases with height is called the lapse rate. And the average lapse rate is a nice easy number, about 6.5 degrees centigrade per 1,000 meters. So if the temperature is 46 degrees here, all right, now this is in Fahrenheit as you can see, and it's about 3.5 degrees Fahrenheit per 1,000 meters. For every 1,000 feet, in this case, I'm saying meters, but I meant feet, you go up, the temperature goes down 3.5 degrees Fahrenheit. For every 1,000 feet you go up, it goes down about 3.5 degrees Fahrenheit. That is the normal lapse rate. That is the normal lapse rate. An inversion occurs only if temperature goes up with height. If temperature went up with height and then went down, in that section right there, that would be known as an inversion. We'll talk more about inversions later. But the lapse rate is the rate at which temperature goes down with height in the atmosphere. And we use that lapse rate to give us the thermal structure of the atmosphere. So let me go to the next slide. And this is the vertical structure of the atmosphere based on temperature. And there's going to be 1, 2, 3, 4, 5 layers of the atmosphere. All of the weather that we encounter happens in the first layer, in the bottom layer. That's where all weather happens. We're only slightly interested in the next layer up because that's where most of the ozone is. And then above that, really, the layers in the atmosphere have almost no impact on the weather at all, other than how they let sunlight pass through them. So we look at our layers of the atmosphere. The first layer is the troposphere. Okay, and that's important because tropo is Greek meaning to turn. That's because in the troposphere, air goes up and air goes down. Air goes up to make a thunderstorm, and air comes down when it rains, and the rain pulls the air down.
in the troposphere, air turns over. It goes up and it goes down. It goes up and it goes down. That's about up to about 11,000 meters. All the weather we experience constantly turning over by air currents. And the temperature goes from, an average of somewhere around 60 degrees Fahrenheit down to very, very chilly, about 76 degrees below Fahrenheit at the top of the troposphere. All right? And there's literally a top of the troposphere known as the tropopause. And the reason why there's a top of the troposphere is above that layer, temperatures start to go up. Now, I'm not saying it gets warm, because it doesn't get warm, but temperatures begin to go up. First, they're what we refer to as isothermal. They don't change at all. And then temperatures go up. And what do you call it when temperatures go up in the atmosphere? We call that let's do this in cursive, an inversion. Right? That is an inversion. Temperatures are going up. Now, they're not getting warm. They're only getting up at about freezing, but they do go up. And because temperatures go up in the atmosphere, air in the stratosphere, that is, doesn't turn. It just sinks, and it becomes very layered and very stratified, what we call it the stratosphere. And it traps all the weather below the tropopause. Now, again, the reason why the temperature goes up in the atmosphere is because that's where most of the ozone is found. And ozone is a greenhouse gas. It absorbs incoming solar radiation, and it warms up, causing the stratosphere to warm up. So our ozone layer is right in here. It causes the stratosphere to warm up, and it also protects living things from UV light. The stratosphere is very important to us. The rest of this is going to be the mesosphere, and the thermosphere and the exosphere, and we talked about that in the PowerPoint lecture, the narrated lecture. But I do want you to understand that structure of the atmosphere based on density, based on pressure, and based on temperature, and how the thermal structure of the atmosphere based on temperature gives us the two main layers that we deal with. The troposphere, which is where all the weather is, bounded at the top by the tropopause, and then above the tropopause, the stratosphere, where temperatures either are the same or go up, causing air to sink, and that's what creates that boundary between the troposphere and the stratosphere, is that sinking air. The ozone maximum is in the stratosphere. All the weather is in the troposphere. So, Jadi tadi sudah dijelaskan oleh Profesor Ded. Kalau kawan-kawan membaca dari awal saya punya materi, itu ujung-ujungnya kembali kepada berikut yang saya sampaikan. the density of air. Ujung-ujungnya kembali kepada ini, lapisan atmosfer. Benar kan? Kemudian tadi dia bahas terkait masalah, dari awal saya sudah jelaskan bahwa berat udara sama dengan tekanan udara. Ya. Bahwa tekanan udara dengan air density, berat massa jenis udara itu sama. Dari mana saya bisa melihatnya? Ini dengan menunjukkan garis lurus seperti ini. Kemudian tadi beliau menjelaskan, semakin kamu tinggi, maka udara itu, tekanan udara itu, kemudian beratnya udara itu sudah mulai berkurang. Terbukti dari penjelasan beliau bahwa semakin dia ke bawah semakin banyak, tapi semakin di atas itu semakin berkurang. Ya. Kemudian tadi saya jelaskan bahwa kenapa selalu dibahas masalah 1000 millibar pressure. Memang 1000 millibar pressure. Kenapa? Karena pada Gunung Everest, ya, itu mendapat nilai sekitar 300 milibar barometer aneroid. Ya. Sedangkan pada dasar laut itu menunjukkan 1000. Artinya ketika di barometer aneroid itu menunjukkan dia 900, berarti posisimu saat ini berada pada lapisan keduanya. Artinya kawan-kawan berada pada posisi the density of air. Artinya kawan-kawan sudah berada pada posisi 900 ya, berarti ada posisi di sini. Ya. Nah, itu perlu dipahami. Kemudian yang kedua, kalau saya kembali kepada pembahasan saya sebelumnya, di sini membuktikan bahwa saya sudah memberikan penjelasan kepada rekan-rekan semua bahwa tekanan udara sama dengan beratnya udara atau massa jenis atau density.
Ya. Nah, kemudian saya kembali lagi kepada pembahasan lapisan The atmosferik density of sendiri. air. Well, density of anything is mass divided by Baik. volume. Di sini dijelaskan bahwa pada bagian ini, menunjukkan bahwa semakin kamu naik, maka temperatur akan semakin berkurang. Ya, ditunjukkan dari lapisan atmosfer itu sendiri pada gambar ini, bahwa beliau menjelaskan bahwa udara itu berputar dia hanya pada lapisan troposfer. Ya, yang mana pada ketinggian 11.000 meter di tropopause dia akan kembali seperti ini. Dia sudah jelaskan seperti itu. Kemudian yang lainnya itu karena ada gravitasi, makanya dia turun seperti ini. Kemudian karena adanya lapisan ozon yang melindungi, makanya kita itu terlindungi dari sinar ultraviolet itu sendiri. Ya, jadi lapisan ozon lah ini yang melindungi kita dari sinar ultraviolet. Tapi kalau ada yang merasakan tiba-tiba matahari itu lain sekali rasanya dan tiba-tiba panas, itu kita karena sudah mengalami yang namanya ozonisasi. Makanya para peneliti-peneliti yang hebat itu menyampaikan bahwa ya sudah kita menggunakan green energy. Green energy yang kita maksudkan di sini adalah munculnya yang namanya mobil-mobil listrik atau kendaraan-kendaraan listrik. Nah, dan ini tidak menutup kemungkinan kenapa di laut pun bisa juga dikembangkan. Kenapa? Karena buktinya pada tanggal 9 April 2024 kemarin, itu salah satu kapal pilot boat yang ada di Singapura itu menggunakan listrik. Jadi tenaga penggerak, manpower yang diberikan adalah listrik dengan cara dicas, dan itu perkenalan pertama dia, dan itu yang digunakan untuk mengakomodir para tenaga pilot untuk di wilayah perairan Singapura itu sendiri. Nah, tidak menutup kemungkinan semakin berkembang nanti. Dan kemudian saya juga jelaskan tadi masalah 1000 milibar. 1000 milibar. Baik. Nah, 1000 milibar itu sendiri dia terlihat dari bahwa lapisan terendah yang namanya Earth surface atau permukaan bumi adalah apa ini? Kira-kira. Bahwa Earth surface itu kira-kira apa, Aidil? Lapisan terendah bumi. Ada yang bisa jawab? Pak Ketua? Tidak, Kep. Lapisan terendahnya bumi adalah laut. Ini adalah Mountain Everest atau Gunung Everest. Yang tertinggi sudah itu di bumi. Makanya ketika kamu berlayar, 970 itu dalam barometrik sendiri, pada barometer aneroid itu sendiri. Saya kasih lihat. Para barometer aneroid saja, dia hanya menunjukkan 930. Tidak ada lagi yang paling rendah. Karena dia tahu Anda berada pada Earth surface atau lapisan terendahnya bumi. Pada bagian luar yang terkena pada tekanan atmosfer itu sendiri. Ya. Ya. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan kepada kawan-kawan. Ya, sekiranya mungkin ada yang terlambat mendapatkan informasi atau mungkin pada saat melaksanakan kelas itu kawan-kawan sedikit mengalami yang kawan-kawan sedikit mengalami yang namanya gangguan jaringan, ya. Jadi kawan-kawan dapat visit ke channel saya sendiri, ya. Di sini ada dan materi yang saya berikan ini nanti akan saya upload juga. Oke, saya dari pengisian air, Kep. Mau kembali ke Boleh. tongkang saya. Saya tidak aktif, Kep, ya. Boleh, Asir, ya? Baik, selamat Ya, sampai terima tujuan ya. kasih. Hati-hati ya dalam bekerja ya. Aktif. Ya, terima kasih. Nah, kalian dapat melihat dari channel itu sendiri untuk dapat menonton lebih lanjut atau mungkin kurang paham tentang itu, ya.
Kalaupun masih kurang menurut rekan-rekan sekalian, Pak Ketua punya kontak saya dan dapat menghubungi saya sendiri. Ya, kira-kira sampai sini ada yang ingin bertanya? Silakan. Dari sini rekan-rekan ada yang ingin bertanya? Teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya? Monggo silakan. Tidak ada ya, Pak Ketua? Tidak ada yang mau bertanya kayaknya, Gap. Baik, jadi demikian yang dapat saya sampaikan ya. Tetap selalu saya sampaikan bahwa saya tetaplah manusia biasa ya. Kesempurnaan hanyalah milik Allah dan saya adalah tempatnya salah maupun lupa maupun dosa. Nah, di sini saya melampirkan kepada kalian-kalian bahwa ini adalah materi yang saya bagikan dan juga saya bagikan kepada ketua kelas maupun di grup ini untuk dapat kalian pelajari lebih lanjut seperti apa dan bagaimana sih sebenarnya gambaran yang harus saya berikan. Ya. Nah, kalaupun itu lebih mungkin karena titipan yang beliau berikan kepada saya. Ya, titipan yang Allah berikan kepada saya. Ya, saya akhiri dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, Assalamualaikum. Terima kasih rekan-rekan dan sampai berjumpa